Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andy Graystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya dari market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 22 Mei 2024. Kita akan mulai pembahasannya mulai dari kalender ekonomi. Di perdagangan kemarin tanggal 21 hari Selasa, teman-teman, ada beberapa member FOMC yang speak. Ada Mester, Bostic, kemudian Waller, William, ya, yang ada pidato, dan ada Menteri Keuangan Janet Yellen serta Christine Lagarde yang speak. Jadi ada banyak sekali pidato yang disampaikan oleh banyak petinggi dari Bank Sentral dan juga Menteri Keuangan ya dari Amerika Serikat. Jadi pada intinya adalah kemarin dari Janet Yellen sendiri itu ada kunjungan ke Frankfurt School of Finance di Jerman, teman-teman. Dia ada kunjungan ke sana dan memberikan pengarahan terkait dengan pentingnya ketahanan dan juga kekuatan perekonomian ya, dan juga financial, khususnya di sebuah negara. Jadi ya event kemarin kayak gitu dari Janet Yellen. Sementara itu dari Bostic kemarin ada berbicara terkait dengan inflasi. Ekspektasinya adalah Bostic investasi akan tetap mengalami fase penurunan. Jadi ini adalah presidennya negara bagian Atalanta, teman-teman. Yang mana dari Bostik sendiri melihat bahwa kondisi dari daerah sana ya, inflasinya udah pelan-pelan mengalami penurunan dikala suku bunga yang masih cenderung tinggi ini, dan diharapkan ekspektasinya adalah inflasi masih akan bisa ditekan, teman-teman, dari waktu ke waktu. Pernyataan senada juga disampaikan kemarin oleh petinggi yang lain dari The Fed, teman-teman, di mana Christopher Waller itu juga menyampaikan kurang lebih pernyataan yang kurang lebih sama terkait dengan mereka juga masih menantikan adanya penurunan daripada suku bunga, dan sepertinya kita diminta untuk bersabar tentang timingnya kapan, karena memang masih menunggu beberapa data dari perekonomian. Jadi dari sini kita bisa melihat ada sikap dari beberapa member dari The Fed, di mana ya kita akan semua lihat lagi kepada data, tapi ekspektasinya adalah inflasi mengalami penurunan. Dan di perdagangan hari ini kita akan dapat beberapa rilis data lagi, yaitu akan ada data soal CPI dari Inggris, lalu di Indonesia akan ada keputusan terkait dengan suku bunga, kemudian European Central Bank Non-Monetary Policy, Christine Lagarde akan speak lagi, dan penjualan rumah lama dari Amerika Serikat. Dari data-data ini mungkin akan memberikan impact secara langsung terhadap pergerakan dari dolar, pound sterling, ataupun beberapa mata uang negara yang lain. Yang impactnya mungkin akan berpengaruh juga sama harga dari Bitcoin. Oke, itu dari beberapa rilis data dari kalender ekonomi. Sekarang kita akan lihat dari beberapa berita yang ada di market crypto. Teman-teman, ini dari Layer GG ya. Dia posting ada beberapa koin yang bisa teman-teman pantau saat ini. Ethereum ETF is coming. Akan ada front runner, artinya koin-koin yang akan running duluan ketika pergerakan Ethereum mulai menguat. Ya, seperti yang kita lihat di perdagangan kemarin, PP, Ethena, Etherfi, Pendle, dan juga Metis itu sudah running duluan. Jadi akan ada koin yang akan mengikuti, ya, yaitu ada Altlayer, lalu Rez, MakerDAO, Optimism, and Arbitrum. Dan ada yang mungkin akan sedikit lagging, yaitu ada LDO, Ethereum Classic, Ethereum Name Service, Uniswap, dan lain sebagainya. Ini koin-koin yang bisa teman-teman pantau karena token-token ini bakalan punya peluang untuk growth ketika Ethereum mengalami rally seperti saat ini. Itu jadi bisa dipantau token-token tersebut. Kemudian dari berita yang lain, ada peningkatan volume yang lumayan terjadi pada perdagangan Ethereum. Kalau kita perhatikan, Ethereum mengalami rally sejak 20 Mei kemarin secara volume perdagangan dan terus menguat sampai hari ini. Begitu juga dengan perdagangan yang ada di beberapa exchange. Volume exchange ini paling gede ada di Bybit, di Binance, teman-teman. Di Binance, volume perdagangannya meningkat, kemudian di Coinbase juga mengalami peningkatan. Sementara dari exchange lain sepertinya juga ada beberapa yang meningkat, namun ada beberapa yang turun. Dari Bybit justru mengalami penurunan.
Kemudian dari beberapa data yang lain, adanya ekspektasi terkait dengan Ethereum ETF yang akan di-approve ya di tanggal 23 besok. Jadi kalau di Indonesia kemungkinan di tanggal 23 atau 24, 1 atau 2 hari ke depan. Itu akan ada approval, jadi sangat-sangat penting untuk kita perhatikan seperti apa keputusan daripada SEC. Kemudian kalau kita perhatikan dari pergerakan Ethereum itu udah naik sekitar $590 ya. Jadi market cap-nya otomatis melonjak sekitar 70 miliar US dollar dalam 1 hari aja. Ini menunjukkan bahwa indikasi positif ada di Ethereum saat ini. Sementara dari data social value terkait dengan ETF Bitcoin spot yang udah diperdagangkan teman-teman, kemarin ada peningkatan inflow dari BlackRock, Fidelity, ARK Invest, dan juga Bitwise. Ini tentu saja adalah sentimen bagus untuk market ETF yang kembali mendapatkan inflow setelah beberapa kali kering banget marketnya, teman-teman. Tidak ada yang banyak masuk. Belum sampai sana, Vitalik Buterin kemarin bikin tweet yang lumayan memberikan impact untuk beberapa proyek-proyek yang ada di layer kedua. Kita memerlukan protokol terbuka yang terdesentralisasi ya untuk memindahkan aset dengan cepat dari layer kedua ke layer kedua, dan integrasi ini tentunya akan menjadi pengiriman default di dompet. Jadi di beberapa wallet Ethereum itu bakalan di set default pengiriman lewat layer kedua. Itu akan ada beberapa tentunya project yang akan mendapatkan impact daripada ini semua, yaitu project-project layer kedua ya. Kemudian juga Ethereum Name Service juga tidak bisa dipandang sebelah mata, ENS teman-teman. Kemudian Binance Lab dikabarkan invest in IFO to support the futures of layer kedua blockchain innovation. Jadi berita terbaru datang dari Binance Lab. Baru aja dia menginvestasikan di sebuah platform perpetual trading Web3 ya teman-teman, yaitu IFO yang kemarin sempat drop parah. Jadi ini sentimen bagus dari Binance, mengindikasikan bahwa ada dana yang masuk, otomatis fundamental dari IFO akan cenderung growth di posisi sekarang. Siapa nih yang udah serok IFO kemarin ketika harganya nyungsep? Siap-siap nih teman-teman, bisa jadi adalah sentimen bagus. Kemudian ada sedikit bocoran datang dari staff SEC pada hari Senin yang mengatakan bahwa produk tersebut kemungkinan akan cenderung disetujui menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Badan tersebut memberikan komentar mengenai permohonan jika diselesaikan tepat waktu. Nah teman-teman, akan ada persetujuan dari beberapa manajer investasi terkait dengan pengajuannya sama Ethereum ETF. Akan ada FunEgg yang akan mendapatkan final deadline di tanggal 23 bulan Mei nanti. Kemudian dilanjutkan dengan ARK Invest di tanggal 24. Lalu ada dari Hasdaq di tanggal 30 Mei ini. Jadi beberapa perusahaan ini akan mendapatkan keputusan terkait dengan proposal ETF dari Ethereum mereka, teman-teman. Kemudian akan dilanjutkan lagi dengan Grayscale, Invesco, Fidelity, iShare, BlackRock, dan kawan-kawan di bulan-bulan berikutnya. Jadi di bulan ini yang paling dinantikan itu adalah deadline dari FunEgg dan juga ARK Invest, serta Hasdaq lagi satu. Itu kemarin Fidelity sudah melakukan amandemen terkait dengan proposal ETF mereka, teman-teman, guna untuk menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Kemudian Grayscale juga sudah melakukan update teman-teman yang mengindikasikan bahwa mereka benar-benar serius pengen untuk meluncurkan produk ETF Ethereum ini. Jadi semoga bisa di-approve di minggu ini ya, karena ekspektasi dari beberapa perbankan seperti Standard Chartered itu juga udah melihat kemungkinan Ethereum ETF akan di-approve teman-teman di minggu ini ya, dan menargetkan harga Ethereum naik sampai 8.000. Fantastis, padahal harga sekarang baru di 3.800-an something. Donald Trump expect ya pemilu akan menunjuk dirinya sebagai calon, dan Donald Trump sendiri sudah membuka peluang untuk orang-orang yang pengen donasi dengan Bitcoin. Wow.
Donald Trump salah satu kandidat dari Republikan, Partai Republik yang juga menjadi salah satu kandidat kuat untuk menjadi calon presiden, teman-teman. Dan tentunya kontra sama yang ada di Partai Demokrat yang cenderung against atau melawan kripto, teman-teman. Jadi Donald Trump sendiri mencoba untuk mendapatkan banyak sekali perhatian ya dari para pencipta kripto. Gitu, teman-teman. Kemudian dari berita yang lain juga ada Robert F. Kennedy yang mana dia dikabarkan membeli sekitar 24.000 US dollar berupa GME. Nah, ini GME ini cukup mencuri perhatian ya, teman-teman. Salah satu token kripto ya yang berbasiskan dengan gaming, teman-teman, itu kemarin sempat mengalami drop dan GME dibeli oleh Robert Kennedy. Ini mungkin akan memberikan impact terhadap kenaikan harga dari GME. Oke, itu dari beberapa rilis data, teman-teman. Lalu gimana nih impactnya terhadap market kripto? Kalau kita perhatikan sih dari pergerakan Bitcoin saat ini, Bitcoin diperdagangkan di kisaran 69.500. Pergerakan Bitcoin cenderung positif dengan volume perdagangan yang naik dan juga smart money yang juga melonjak lumayan signifikan. Kabar baiknya adalah BTC Dominance kembali mengalami penurunan. Itu berarti ada sinyal bagus untuk beberapa altcoin. Kemarin CRV mengalami kenaikan lanjutan. Lalu ada IFO yang juga dapat investasi daripada Binance sudah mulai merangkak naik, teman-teman. Beberapa altcoin justru terkoreksi ya, karena mungkin memang sudah waktunya beberapa untuk taking profit. Ethereum juga kemarin sempat nembus level 3.800, sekarang udah kembali terkoreksi turun balik. Ya, dari posisi kemarin indeks dolar nggak terlalu banyak gerak. Kemudian XAU emas itu juga mengalami sedikit koreksi ya, S&P 500 ada sedikit kenaikan. Dari sini kita bisa melihat, teman-teman, di mana pergerakan market Bitcoin berpeluang masih akan positif dalam jangka waktu pendek. Closing time frame daily kemarin good ya, bagus. Kemudian weekly-nya juga kelihatan overall bagus, teman-teman. Kita akan menantikan seperti apa closing time frame weekly di minggu ini. Menurut saya akan sangat-sangat dipengaruhi oleh approval dari Ethereum ETF. Let's say kalau positif, bisa jadi market closing weekly-nya bagus dan memberikan indikasi kuat untuk kelanjutan kenaikan pada market. Sementara kalau dari time frame daily ya overall sempat bagus, cuman kayak kurang juga sih, teman-teman. Kalau saya sih melihat adanya kekurangan follow up dari market ya terkait dengan kenaikan harga pada Bitcoin saat ini. Jadi dia memang sempat naik, tapi naiknya itu kurang begitu strong kelihatannya, teman-teman. Kalau kita perhatikan di time frame 4 jam, pergerakan dari Bitcoin ini sudah sedikit koreksi ya setelah kenaikan yang terjadi. Lumayan bagus sebenarnya pergerakan saat ini. Mungkin kita akan membutuhkan beberapa level-level yang menarik untuk kita perhatikan, teman-teman. Jadi saat ini level support itu ada di kisaran 65.500 untuk Bitcoin. Agak dalam ya, karena pergerakan Bitcoin overall masih tektokan aja nih, masih sideways. Trying to naik sampai 70.000, cuman masih belum ke sana karena mungkin ada beberapa pertimbangan juga, apalagi kalau kita melihat dari inflasi sendiri ini masih harap-harap cemas sih menunggu data dari PCE inflation nanti seperti apa, teman-teman. Jadi kalau untuk saat ini Bitcoin positif, altcoin positif, semoga altcoin dari beberapa narasi ya seperti layer kedua itu juga bisa mendapatkan momentum untuk kenaikan berikutnya. Oke, paling gitu aja buat update kali ini buat Bitcoin, teman-teman. Jadi semuanya balik lagi ke market sih kalau dari saya. Beberapa koin itu menunjukkan indikasi yang masih sideways dan belum memberikan indikasi kenaikan, teman-teman. Cuman untuk saat ini pergerakannya masih positif ya, semoga pergerakan Bitcoin dan kawan-kawan juga masih akan tetap strong untuk beberapa minggu ke depan menjelang approval dari Ethereum ETF. Gitu aja deh buat update kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain mau dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market crypto. Bagi teman-teman yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.